Keris paling sakti di Indonesia memang banyak dicari. Benda ini tentunya telah diakui sebagai pusaka yang memiliki kekuatan dan sangat dikeramatkan. Di Indonesia tentunya ada banyak sekali jenis keris yang tergolong sakti. Masing-masing keris punya pamor tersendiri. Memang pada zaman dulu, yang namanya keris ini sangat berguna untuk senjata untuk duel peperangan, yang juga sekaligus sebagai benda untuk pelengkap sesajian. Kemudian pada penggunaan masa kini, keris lebih merupakan benda aksesori dalam berbusana. Selain itu, keris juga mempunyai sejumlah simbol budaya atau menjadi benda pusaka sebagai koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Namun kalau soal kesaktian, tentu saja ini ada hierarkinya. Tak dapat dipungkiri, ada yang disebut sebagai keris paling sakti dan legendaris. Nah, dari keris paling sakti di Indonesia ini menyimpan berbagai macam misteri yang tentunya bisa membuat kita penasaran terhadap berbagai keris tersebut, di antaranya yaitu 1. Misteri keris Empu Gandring. Keris paling sakti di Indonesia adalah keris Empu Gandring. Ini adalah sebuah keris pusaka pada masa kerajaan Singosari. Dibuat oleh seorang pandai besi, pembuat keris handal, bernama Empu Gandring, atas prakarsa Kyai Narok. Pada saat keris sudah jadi, Kyai Narok datang mengambilnya. Namun ternyata sarung keris belum jadi. Alhasil ia memiliki pikiran jahat untuk memberikan pelajaran pada Empu Gandring atas ketidaktepatan waktunya menyelesaikan seluruh keris termasuk sarungnya. Ia juga ingin menguji kesaktian keris. Pada akhirnya, keris itu ditusukkan pada Empu Gandring Seng pembuatnya sampai beliau meninggal. Pada kondisi sakaratul maut, Empu Gandring mengeluarkan sumpah serapah kutukan bahwa keris yang dibuatnya itu akan memakan korban hingga 7 turunan Kyai Narok. Tidak hanya beliau saja yang bakalan mati. Di kemudian hari, kutukan Empu Gandring terbukti benar. Pusaka sakti keris Empu Gandring berhasil membunuh tokoh-tokoh berikut: Empu Gandring, Kebo Ijo, Tunggul Ametung, Kyai Narok, Ki Pengalasan, Anusapati. 2. Misteri keris Kiai Setan Kober. Keris paling sakti di Indonesia selanjutnya adalah keris Kiai Setan Kober. Ini adalah sebuah pusaka keris milik Arya Panangsang, Seng Adipati Jepang. Keris sakti ini dipakai Arya saat melawan Sutawijaya. Namun hingga sekarang tidak ada yang tahu seperti apa sesungguhnya bentuk asli dari Kiai Setan Kober ini. Semuanya hanya mengilustrasikan. Karena keberadaan keris ini masih hilang. Kalaupun ada yang tahu dan mengaku-ngaku punya, itu mustahil. Karena jumlah keris ini kan hanya 1. 3. Misteri keris Naga Sastra. Keris Naga Sastra patut disebut sebagai keris paling sakti di Indonesia. Pasalnya ini adalah pusaka khas dan peninggalan kerajaan Majapahit. Ciri-cirinya adalah memiliki look berjumlah 13. Namun seiring berjalannya waktu, muncul pula Naga Sastra dengan look 11 dan 9. Namun yang paling keramat tentu saja adalah look 13. Keris ini dibuat dengan gagang yang berdesain mahkota. Memiliki kesaktian luar biasa dan biasanya dimiliki hanya oleh para elit politik kerajaan saja. Bahkan Naga Sastra look 13 konon hanya dimiliki para raja Majapahit. 4. Misteri keris Kiai Condong Campur. Keris paling sakti di Indonesia selanjutnya adalah keris Kiai Condong Campur. Keris ini adalah keris yang memiliki bentuk lurus. Panjang belahnya nampak sedang. Memiliki ukiran kembang kacang, 1 lambe gajah, serta 1 sogokan di depan. Ukuran panjangnya keris sampai ujung bilah, dan pada bagian sogokan belakang tidak ada. Kemudian, yang menambah bagus adalah keris ini juga dibuat menggunakan gusen serta lis-lisan. Keris Kiai Condong Campur adalah pusaka milik kerajaan Majapahit juga. Ini dibuat sebagai sebuah simbol falsafah sosial politik, untuk menggambarkan kondisi kerajaan yang sedang ingin damai menyatukan berbagai hal yang bertentangan. Keris Condong Campur selalu dikaitkan dengan pusaka keris Sabuk Inten, padahal keduanya berbeda. Dalam sebuah mitos tentang pusaka Jawa disebutkan bahwa keris Condong Campur pernah bertarung melawan keris Sabuk Inten. Pemenangkannya adalah Condong Campur. Kemudian ia kembali bertarung setelah ditantang oleh keris Sengkelat. Hingga akhirnya Kiai Condong Campur kalah dan melesat ke angkasa menjadi komet. Konon tiap 500 tahun sekali, keris Condong Campur ini kembali ke bumi untuk membuat huru-hara. 5. Misteri keris Taming Sari. Keris paling sakti di Indonesia yang kelima bernama keris Taming Sari.
Lagi-lagi ini juga keris yang berasal dari kerajaan Majapahit. Memang sebagai sebuah kerajaan besar di Pulau Jawa dan Nusantara, tentu saja budaya keris sudah menjadi lumrah. Pada mulanya keris Taming Sari adalah milik Taming Sari, seorang pendekar Hulu Balang Majapahit. Hingga kemudian keris ini jatuh ke tangan Heng Tuah, seorang pendekar dari Malaka yang berhasil membunuh Taming Sari. Keris ini memiliki kesaktian memberikan ilmu kekebalan.